Eh, tak. Halo semuanya, selamat malam. Oke, kita sambil tunggu. Eh, Bentar. Udah, aku jadi nggak bisa nih. Invite. Wah, siapa yang join ini? Oh, ada Fier. Halo Fier, selamat malam. Ini sambil nunggu, kita sambil nunggu speakernya nih. Beatrix kayak belum accept. Ya, halo semuanya yang udah join. Kita sambil tunggu Beatrixnya ya. Aku udah invite, tapi belum di accept. Mohon bersabar jadinya. Wah, apa ini? Mas Irwin. Oh, sorry. Ini ada sedikit teknis. Jadi, ini Beatrix ada gangguan teknis sedikit sebentar. Oke, halo Beatrix. Selamat pagi ya jadinya di sana ya. Iya, pagi. Ih, rambutnya panjang loh. Oke, baju kuning pagi-pagi kayak matahari cerah. Aku bajuku hitam di sini. Ya, nggak apa-apa. Sangat sesuai dengan cuaca di sini. Oke deh. Kan Gimana? di sini terang. Gimana? Gimana Beatrix? Kerjaanmu gimana? Udah langsung ke. Baik. Ya, sorry ya agak telat join karena ada technical difficulty tadi. Ya Jadi tahu kan koneksi di situ kan nggak sebagus di sini. Nggak bukan, lokasinya bukan, kebalik. bukan koneksi. Ini ya apa? Earphone-nya bermasalah. Jadi ya, Oh, ya udah deh, earphone-nya. skip aja deh. Oh, Yang penting nggak telat, nggak terlalu telat banget. nggak pakai earphone-mu yang gede pink itu. Kan nggak bisa masukin HP. Oh iya. Oh iya nggak bisa. Oke deh. Ini kayaknya Iya, udah banyak nih. Oke, kita udah mulai aja banyak. ya. Udah banyak. Ya teman-temanmu semua nih. Oke deh. Kita mulai kalian dulu ya. Oke semuanya. Aku Yoga di sini. Aku sebagai as developer sekaligus moderator di sini. Mau sharing-sharing sedikit lah tentang study abroad atau kerjaan di luar. Jadi tentang asal culture di sana gimana, culture di sana gimana, sama narasumber kita. Jadi Betik bisa
kenalan dulu lah. Kan tak kenal maka tak sayang, betul loh. Ah, iya. Iya benar. Halo, aku Beatrix. Kali ini aku sekarang ini lagi kuliah di US sambil juga bekerja sebagai desainer. Ya, tepatnya di Seattle, Washington. Ya, Hmm, aku juga kadang-kadang hmm, ya volunteer gitu-gitulah sebagai desainer juga hmm. di organisasi non-profit. Ya, sekian Wih, sih. rajin ya, rajin ya. Saya Iya masak juga ya, dong. saya masak juga Hah? ya, saya masak juga ya, tak lihat-lihat nih. Iya, masak. Masak juga. Bisa mungkin buka delivery di US kan, bagus. Iya, boleh. Bisa-bisa. Bisa diatur. Oke, tentang jurusan yang diambil nih, kamu ngambil jurusan kuliahmu dulu dah, kita bahas kuliahmu dulu. Kamu ngambil Mm-mm. jurusan apa jadinya nih di US? Aku sebenarnya ngambil bisnis yang arah-arah Oke, dikit sih ke desain sih sebenarnya. Ya fokusnya ke yang bisnis sih desain. mostly. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Manajemen berarti ya? Eh, Ya lebih ke manajemen, something like that. Ya manajemen. Kadang juga ada belajar hmm. hukum tentang bisnis gitu-gitu. Wah, Ya. Dulunya oke. backgroundnya sebenarnya matematika, mau ke data Matematika. science. Ya. Ya, aku sempat sempat lihat sih di LinkedInmu, kamu sempat di Math, terus tertarik sama tech mungkin? Gimana? Kamu sempat Maaf. tertarik sama sama tech gitu ya? Sama tertarik sama tech Ya, dunia teknologi. kok kalau sebenarnya tech lebih ke dulu sih lebih ke matematika, lebih seneng ke matematika ya gitu loh. Terus ya ya nggak lanjutin matematikanya karena kan waktu itu nggak tahu tuh ada mungkin jurusan matematika semua orang pada ke jadi apa scientist gitu Hmm. aku nggak mau gitu loh. Cuma seneng doang Udah gitu kayak mecahin problem kayak gitu. Mm-mm. pusing ya mecahin angka-angka ya. Ya lebih lebih pusing coding nggak? Iya, coding pusing sih juga. Ya Oke, kalau pengalaman menarik selama kamu di US, kira-kira apa sih yang paling menarik selama kamu di US? pengalaman menarik. Sebenarnya lebih ke ini ya, apa namanya, adaptasi ya. Beradaptasi Adaptasi. sama lingkungan luar, Iya, beradaptasi sama cuaca, juga adaptasi sama iya. apa namanya, pendidikan dan lingkungan sini kayak gitu. Itu kayak menarik sih menurut aku sih untuk kayak sebuah challenge gitu menurut aku. Ya Hmm. ya gitulah. Maksudnya kayak apa ya? Misalnya berteman kayak gitu kan Hmm. lingkungannya udah beda gitu, pergaulannya aja udah beda, bahasa pun udah beda. Kan Hmm. ininya juga ya, apa namanya? Sempat ngalamin culture shock itu nggak sih kamu di situ? Culture shock iya sih. Kayak apa namanya dulu sih awal-awal sih. Karena sebenarnya Awal-awal. kalau waktu ke US udah enggak, cuma waktu yang sebelumnya Hmm. ke Jerman, nah itu ngalamin culture shock sih, pasti. Kayak Culture gimana shocknya tuh ya kayak culture shock? kayak makanan, kayak cuaca, itu Makanan, sih. cuaca. Mm. Kan, tapi kamu harus selalu sedia mantel ya, mantel yang tebal banget. Aku lihat beberapa fotomu. Terus dia sedia semut kayak gitu. Terus juga kayak shock pertama kali lihat salju. Itu Oh, tuh, salju. lihat Aku salju. nggak pernah lihat salju. Benar-benar Mhm. pengen lihat salju kalau kalau ke sana sih. Ya terus sih Kak, makanan tuh kadang tuh kalau kalau malam ya gitu tuh kadang tuh suka keinget gitu. Misalnya kalau di Indo ada mie tek-tek, apa nasi goreng tek-tek kayak gitu. Terus aduh di US nih kalau lapar malam-malam beli apa gitu loh. Di luar nggak ada yang jualan gitu. Jadi harus pergi jauh kayak gitu. Pakai Uber Food mahal ya juga ya pasti ya. Uber Mahal Food Uber Food. lumayan sih, dia naikin sih harganya, harga makanannya. Gitu. Mm-mm. Ongkirnya berapaan kira-kira tuh? Sekali ya. Pasti jauh banget ya sama Gojek ya. Iya, nggak bisa disamain ya. Konversi, maksudnya Heeh. US sama Indo itu beda gitu. Ya intinya kalau kamu mau banding-bandingin terus ya kamu nggak makan, gitu aja sih. Tapi kan harus diatur ya pengeluarannya berarti ya antara ini. Heeh. Tuh ada yang nanya tuh, gitu. Oke, Di sana nanti dingin kita nggak, Ci? kita Kata Fir. kita ada Q&A nanti ya. Mm-mm, Oke, kan Q&A. kamu sambil sambil kerja nih di sana. Aku dengar kamu sambil kerja part part time ya, betul ya? Part time ya.
Heeh. Itu boleh ceritain sedikit dong, mungkin kamu gimana kamu pengalamanmu kuliah sambil kerja itu gimana sih? Pengalaman kuliah sambil kerja, ya sebenarnya sih agak sulit ya, maksudnya ngatur waktunya sebenarnya. Jadi aku Ngatur sebenarnya waktunya. salah lebih Uh, lebih nyaranin sih sebenarnya ya sekolah sekolah dulu gitu, jangan maksudnya jangan hmm, fokus kerja gitu. Kalau emang tujuan kamu mau keluar, ya pertama kamu harus fokus dulu. Oh ya mau hmm, selesai sekolah, ya selesaiin sekolah gitu. Jangan langsung fokus. Oh ya aku mau kerja gitu. Karena sebenarnya di sini ada aturan itu kalau kamu belum masuk hmm, kayak hmm, semester, di sini bukan semester. Ada quarter, ada semester. Quarter 3 bulan, semester tuh 6 bulan. Jadi kayak masuk apa tuh namanya quarter kalau aku belum masuk dua hmm. quarter kamu belum boleh kerja. Karena satu quarter tuh percobaan, Oh, dua percobaan. quarter tuh masih percobaan lagi. Masalah ketiga kalau dulu aku baru boleh Iya. kerja. Hmm. Ya dia Ini takut kayak kamu jeblok nilainya. ini kayak pengalaman adik aku juga sih, kan adik sepupu aku juga sambil kerja juga tapi di Australia. Mhm. Mirip-mirip kamu juga sih dia. Jadi tapi kamu sempat bermasalah nggak sih sama kayak visa gitu, visa kerja sama kuliah gitu? Kan aku nggak visa kerja, Oh, maksudnya visa masih kuliah, ya visa visa kuliah visa cuma visa boleh kuliah. part time. Mhm. Ya, kan dapat kesempatan tuh hampir dapat dapat duitnya. Iya, cuma ya tidak tidak sebanyak Ya nggak full time. sebanyak. Full time. Iya. Oke. Eh, yang ngebedain budaya kerja antara di sini sama di US menurut apa menurutmu? Yang paling Budaya ngebedain budaya kerjanya apa sih? budaya kerja, Ya budaya kerja kalau di budaya sini ya work culture. tergantung sih. Kalau misalnya kamu masuk startup di sini, ya nggak semua Hmm, ya ini ya. hmm, Ini aku nggak hmm, nyebutin hmm, startup di sini. Cuman kalau kamu masuk startup, mungkin budayanya agak-agak mirip di Indo. Jadi kayak kamu tuh satu role, tapi kamu hmm. manage kayak banyak job desk gitu loh. Iya. Ada kayak Hmm, gitu. Nah, cuma kalau perusahaan gede itu lebih tahu diri ya bahasanya gitu. Kalau misalnya hmm, mereka, oh ya kamu pekerjaannya desainer ya udah desainer toh, kamu nggak desainer di bidang, misalnya departemen itu ya departemen itu, nggak apa loncat-loncat ke departemen lain kayak gitu. Ya hmm. budayanya sih gitu. Eh, Terus deadline ya, deadline. deadline ya masih lebih longgar lah. Saya Hmm, nggak terlalu cepet. Kalau startup tuh kayak lebih lebih ini iya. ngejar deadline. Ya. Mm. Berarti kamu kerjanya mas eh WFH atau WFO di situ? Kan part time ini. WFA, WFA, WFH, masih WFA. WFH. Oh, Mm. aku juga penasaran sebenarnya kalau bandingin WFH di situ sama di sini. Karena kata pasti kan internet pasti beda dong ya. Lebih kencang di sana ya pasti. Gimana gimana? Internetnya pasti Internet? internetnya ya internetnya pasti lebih kencang di sana ya. Oh tergantung, WFH. tergantung kamu pakai ya yang paling terkenal ya Comcast di sini ya pasti ya Ya, kenceng. Kompas. Kencang. Nah, tergantung juga sih kamu pakai paket yang mana kan banyak paket. Kalau workload-nya sendiri, pernah nggak kamu ngalamin ngalamin beban kerja itu banyak banget kalau orang kerja di sini kan pasti paling masalah utama kan workload apa beban Mm-mm. kerjanya banyak. Itu pernah nggak kamu Mm-mm. ngalamin gitu selama kerja di sana? Workload di sini Work, iya, tergantung ya balik lagi aku bilang tergantung company ya tergantung manajer juga. Sekarang tuh ada manajer. beberapa manajer tuh kayak kayak di company satu company lah gede di sini dia tuh kasih workload oh kamu harus kerjain ini dalam waktu seminggu padahal itu kerjaan sebulan kayak gitu ada sampai mereka begadang kayak gitu-gitu lembur kayak Uh, gitu aku nggak tahu sih dibayar apa nggak lemburnya cuman ya ada kayak, uh, ya sama ya berarti. hampir sama sebenarnya ya mereka ngejar ngejar itu juga sih Hmm, maksudnya ngejar apa ya deadline karena ya banyak yang udah kayak. dikerjain gitu pegawai juga Hmm, banyak sebenarnya. hmm, oke. Tanya apa lagi ya ini ya? Ditemenin ditemenin Temen-temen gitu. Itu bonekanya aku ngeliat di Bali juga loh tuh. ah
boneka yang kamu pegang tuh kulihat di Bali juga loh tuh. Gimana? Itu boneka yang kamu pegang, ngeliat di Bali juga. Kamu punya itu breaking up apa Oh iya, suaranya? oh, oke oke. Iya, Udah bisa ah, denger. ah. Boneka yang kamu pegang itu aku ngeliat di Bali juga itu. Kembaran kembaran. Nah, kan kamu pernah selama dari kapan kamu mulai start di US tuh? Tahun berapa? Tahun berapa? Mulai 2017. 2017. Kan kamu sempat tak lihat juga kamu sempat soalnya ini ya aku saking kemarin Stalking. kamu sempat ikut kayak mewakili Indonesia dari Bali. Nah, itu bisa ceritain dikit gak sih? Itu gimana pengalamanmu? Oh itu sih startnya dari 2018. Ya awalnya Oh, sih 2018 iseng-iseng aja nyari di Facebook. Ada nggak ya Facebook. perkumpulan orang Indo di sini yang nari kayak gitu-gitu. Jadi nyari-nyari Hmm, di Facebook akhirnya nemu, kayak hubungin Messenger. hmm, Messenger. Terus ya udah kata yuk datang yuk gitu kata kata organizernya ya apa namanya pendirinya. Mm-mm. Ya udah aku Iya. datang ke sana terus katanya disuruh suruh makan gitu kan makan dulu katanya nanti baru nari gitu jadi dia sebenarnya awalnya itu grup itu kayak grup ibu-ibu arisan sebenarnya awalnya terus Berarti kamu kamu muda sendiri dong di situ. Kamu iya muda sendiri enggak dong. ada yang lebih muda dari aku ada yang lebih Oh muda ada, dari aku ada, oh ada. ada tapi awet muda kan Kelihatan kok, kelihatan dari face kok. You're not so old. iya jadi ya datang singkat cerita nih datang terus aku bilang aku mau join nari gitu boleh nggak ya kak aku panggil kakak kan karena udah umurnya udah 40-an gitu cuma kalau kita manggil Wih, ibu gimana gitu kan ya udah panggil kakak aja semua disamain ya udah akhirnya ya apa namanya ya seneng sih bisa join gitu kan walaupun tuh kadang tuh harus ngumpul sama mereka sama ibu-ibu itu ngomongannya ya ibu-ibu gitu jadi ikut-ikut ya iya kak. temanku banyak yang ibu-ibu banyak kan yang orang Indo Ya kan ikut uh, hmm, sambil belajar jadi ibu-ibu nih, sebelum jadi ibu-ibu. Jadi ada pengalaman jadi. Jadi ya buat gitu. kalian yang mau Hmm. nanti mau lihat Betix Nari Bali, bisa datang ke channel dia. Mungkin Betix bisa kasih tahu channelnya. Biar lu bisa lihat. Ada berapa Nanti tarian ya? aja di komen. Dua apa tiga tarian tuh? Tiga kak ya? Tiga Kayaknya tarian. tiga Dua ya? tarian. Tiga Satu tarian. yang fashion show. Iya. Sama Fashion yang show. di itu aku suka tuh Payas Balinya yang di Instagramnya kamu. Yang mana? Apa namanya? Yang baju Bali di Oh feed ya, itu. makasih. Oke, kita jam aja lah. Ini kan kamu semester berapa jadi kamu kuliah sekarang? Quarter sih aku pakai sistem quarter. Quarter. Tesis masih jauh ya berarti ya kamu. Nggak ada tesis, Oh tapi nggak ada project. tesis. Oh Project. project sistemnya ya. Mm-mm. Hmm, next goal, next goal yang kamu mau capai setelah mungkin berapa tahun lagi kah kamu di US atau Mm. goalnya setelah kamu kuliah di sana rencananya apa nih? Ini pertanyaan yang bagus. Rencananya sih ya pengen kontribusi ya, Kontribusi. berkontribusi ke negara sendiri, Yes. kerja pastinya kerja kerja pengen sih kerja di US kayak gitu beberapa tahun Hmm, kayak mungkin ya kerja di bidang yang aku suka terus ya ada yang aku bilang yes. kontribusi ke Hmm. Indo di bidang apa sih lingkungan yang gitu-gitulah you know what I mean. Ya, jadi Ya Beatrix ini teman-teman semua dia punya satu dreams yang bagus banget yang kalian bisa acungi jempol. Dia punya dreams untuk bikin berkontribusi lebih di bidang lingkungan. Jadi gimana tuh apa ya kamu kemarin ceritanya ngurangin sampah plastik ya gitu ya kurang lebih gitu ya ya. fokusnya plastic free ya. Oh, plastik free. Jadi yang suka sepakai sampah plastik bisa kasih tahu Beatrix tuh teman-teman yang masih suka pakai plastik beli minuman.
Dikampanyekan, Ya, mengurangi. mengurangi. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Pesan dan kesan. Tips buat teman-teman yang lain nih, yang mau mungkin ada rencana mau studi atau kerja di luar Indo, dari kamu apa nih kira-kira? Tips atau pesan? Ini pertanyaannya. Tips, tips dulu deh, tips dulu deh. Tipsnya ya. Sebenarnya mirip Iya. sih sama pesan sih. Ya, sebenarnya pertama kalau sebelum mutusin ke apa namanya sekolah ya, maksudnya mutusin apapun Hmm. itu kuliah di mana, mau sekolah di mana itu ya, ya tahu tujuan dulu sih yang pertama. Ya tujuannya. Tahu tujuannya Allah. Misi kamu apa? Hmm. Sebenarnya kamu sekolah tuh mau mau apa Iya. nantinya jadi apa gitu long term, in the long Apalagi nggak term. Karena nggak murah juga ya, kan? Nggak murah juga kan di situ. Untuk kuliah karena tuh nggak murah juga. maksudnya di awal aku lulus SMA itu aku nggak tahu mau kemana gitu, kayak buta Hmm. gitu. Oh iya ini banyak Wah, pilihan same. gitu. Cuman Sama, saya sama. Saya sama sama. kan, iya sama. Kita sama. Kayak Masih teman-teman di nggak sini tahu juga arah. ngalamin. Pasti nggak tahu Iya, mau ngalamin. mau mau kemana kayak gitu kan. Terus Hmm. ya kalau kamu udah tahu, misalnya oh aku mau sekolah di luar, ya udah fokus gitu loh, persedia apa cari Hmm. info, Hmm. research gitu loh, banyak ngelakuin research. Hmm. Ya soalnya sekolah di luar tuh nggak gampang gitu loh, kayak oh asal punya duit bisa langsung pergi kayak gitu, Hmm. enggak gitu. Persiapan mental, fisik, terus ya harus tahu resiko pastinya, yang Hmm. nggak ada yang masakin kamu, nggak ada Iya. yang bikin kamu makanan di sana, kamu harus mandiri semua, sampai sampai apa tuh namanya, ngurusin diri kamu sendiri lah bahasanya. Terus kamu harus cari Iya. rumah semua, pokoknya banyak gitu yang harus dipikirin kan. Ya pasti persiapan itu dulu, fisik mental. Uh, aku Ya terus kepikiran um, beli beli rumah di sana tuh gimana ya sistemnya tuh, aku nggak kebayang masih itu ini beli properti pertanyaan. di situ, nggak tahu loh, karena aku terus terang kalau beli properti di Indo pun aku belum 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 begitu familiar. Ini beli properti di negara orang tuh gimana konsepnya? Kalau beli rumah di negara orang ya kamu harus ada income, Ada 3 income? tahun kamu Wah. kerja baru boleh beli rumah. Oh, beli rumah. Terus ada Walaupun ketentuan sebenarnya, income-nya berapa. walaupun income-nya aku misalnya kerja part time nih berapa tahun, itu nggak apa-apa ya berarti ya. Yang penting income, ada income-nya. Hmm. Iya, pokoknya selama 3 tahun itu income kamu di atas berapa gitu. Aku nggak ingat jelas. Pokoknya di atas Hmm. berapa, terus kamu boleh beli Hmm. rumah, begitu. Hmm. Em, rumah atau kayak kamu kan modelnya kamu rumah apa flat ini? Kan ada kamu bilang ada Ini roommate-nya itu benar. townhome, townhome. Oh, townhome. Itu berarti Hmm. satu kamar sendiri atau berdua? Rumah, kayak rumah, cuma nempel sama tetangga lain. Oh, ada tangga. Wah, itu Ada tetangga lain. agak kadang-kadang nggak asik itu kalau kayak gitu. Nggak usah putar musik keras-keras. Takutnya ganggu. Musik bisa, bisa, Musik bisa. bisa muter, muter musik bisa, Takut. cuman ya tahu diri lah ya, kalau udah di atas jam 10 malam nggak bisa. Iya. Hmm. Apalagi kalau tetangganya orang tua kan nggak enak juga sih. Tapi di sini juga ada aturan, setiap rumah juga nggak boleh Hmm. keras-keras di atas jam 10 malam. Oke. Kayak bagus kita Q&A nih. Udah banyak banget yang join ini. Oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dari Ian, Tanaya. Ini kayak sepupu aku nih. Kondisi pelajar Asia di US gimana? Gimana sih? Sama Mis apakah warga di sana tuh, kamu pernah ngalamin rasisme nggak sih di situ? Kayak, rasisme di US hmm, kan pernah lagi sekali, oh pernah, oh, sekali di supermarket sih. Kayak kayak waduh, itu waktu itu corona lagi tinggi-tingginya pertama kak, kayak ya, kedua gelombang kedua gitu di sini. Nah terus aku datang ke supermarket, aku nggak tahu mau nyari barang itu, aku mau nanya hmm, sama hmm, petugasnya cewek gitu, hmm, orang bule gitu udah agak tua. hmm, Nanya mau nyari ini di mana, terus dia kayak menjauh, hmm. tutup hidung kayak gitu. Ya kayak kayak apa ya, Bener-bener oh itu pertama kali kesel sih. banget sih. Itu kesel banget sih aku kalau aku gitu juga aku apaan sih? Kan kita Asia gitu loh. Bukan berarti kita juga yang nyebarin gitu loh. Iya, kalau teman aku lebih banyak lagi. Heeh. Teman aku
Aku di jalanan banyak kan. Jadi dia jalan. Jadi tuh kayak Hmm. satu satu line gitu dia jalan. Terus sebelahnya ada Hmm. Orang US langsung seberang, nyebrang, kabur gitu. Ya ampun Itu kan, orang Thailand ini gitu dia bilang. Orang apa gitu. Jadi sebut-sebut semua. Semua ras disebut sama dia. wih, dan itu Iya. pelakunya mungkin memang warga US yang, sorry nih, bukan rasis, yang kulit putih ya berarti ya. Dulu kulit putih. Sebenarnya dibilang kulit putih, mau kulit apapun ya tetap ada rasis sih. Ada Bahkan rasis. Oh, ya bahkan orang orang kulit hitam pun ada rasis terhadap suku-suku oh, di sini suku gitu. yang lain. Oh, berarti keras banget ya, berarti rasis semua di situ ya. Enggak juga gitu. Kalau dibilang rasisme keras itu tergantung kita ya tinggal di mana. Hmm. Kalau misalnya Hmm. kamu tinggalnya di kota gede itu banyak, Hmm. banyak Oh, itu nggak pasti. saya tahu. Hmm. Iya Makanya kan ya, kenapa yang aku sih bilang kalau misalnya orang mau mau misalnya orang mau sekolah di luar itu, aku selalu saranin cari rumah itu kalau bisa dilihat dulu lingkungannya, jangan langsung oh lihat di online, nggak usah datengin langsung aja sewa itu rumah, iya. ya jangan. Datengin dulu, lihat lingkungannya, lihat tetangganya. Tetangganya Hmm. oke kira baru putusin. Tuh. Iya kan, ya rumah kak nyari jodoh jadi kan gitu ya. Beneran jodoh nggak sama lingkungannya gitu kan. Iya, Iya. iya kadang tuh orang kayak oh ya udah dapat rumah langsung gitu. Langsung aja ambil gitu. Kita sama, wah, makan gratis nggak di situ tuh kamu, ala ala anak kos di sana. Makan gratis ya hanya di itu sih, komunitas orang Indo itu. Oh, jadi ada tujuannya ya berarti ya. Pulangnya pulangnya udah Udah siap siap, kotak. udah siap. Terus. Plat lebih cindo ya, khas cindo banget ya. Gimana? Khas cindo banget ya, kelakuan cindo banget. Ya cuma kalau nggak dibuang, sayang dong. Iya kan juga saya. Setuju. Hmm. Aku setuju. Oke, ini wah ada salpok sama lampu lampu kuningmu di belakang. Baju sama ini sama loh. Udah ditutup, udah ditutup. Wih, wah ada yang minta ngajak live juga sama kamu nih. Siapa? Ya, sepertinya one of your circle mungkin. Oh, ya, boleh boleh. Silakan DM aku kalau dia mau ngajak. Ayo, ini ada nih menarik nih. Makanan favorit kamu di US apa nih? Hmm, makanan Meksiko. Oh, Mexican food. Ini Iya. kayaknya yang pernah kamu share di foto ya, yang di story ya. Apa sih? Taco itu ya, Taco, burrito, terus sekarang ada yang burrito. baru. Carne asada fries namanya. Jadi dia kayak Wih, kentang, dia digoreng gitu. Kasih keju, atasnya kasih bacon, sausage, apa tuh, ayam, apa namanya, suiran ayam kayak gitu-gitu. wih. Ya, Kayak banyak kalau sih aku favorit. aku Favorit. kalau KRT di US bisa naik 10 kilo kayak. Pasti makanannya enak-enak banget. Eh, Kayaknya lebih bisa naik di Indo deh. Ya kan, McD di sana aja pasti daging lebih lebih tebal pasti kan. Enggak, biasa Oh, aja. oh enggak. Oh enggak tahu. Enggak, lebih kecil kok burgernya. Sering ke McD kamu berarti selama di sana? Enggak, enggak Enggak, suka. oh enggak suka. Lebih suka masak. Oh, kamu kan udah bisa masak soalnya. Enggak, kalau burger aku lebih suka yang merek lain gitu. Hmm. Enggak suka Mac. McD. McD is, I don't know, like, enggak enak gitu. Karena kamu nggak bisa samain McD, Hmm. KFC Indo sama McD, KFC di Iya, US. Jelas berbeda. iya. Di sana nggak ada nasinya. Itu yang paling jelas. Bukan nggak ada nasinya, rasanya pun beda gitu. Ah, oke, kita lihat Mm-mm. lagi. Ini Dani baru masuk dia. Halo Dani. Halo Dani.
Ini, wih, Cici pakai makeup katanya nih. Dari Richard. Pakai makeup nggak tuh? Kayak nggak sih? Hmm, Kamu makeup no gimana? makeup kayaknya itu. Makeup no makeup kayaknya itu. Makeup dikit, nggak banyak. Simpel aja. Yang mau nanya silakan. Di di bawah sini ada yang balon ada tanda tanya itu. Oh ya itu ya, oh, baru tahu. Oh, ini dari Fier. Aku dulu mau ke UK, nggak jadi katanya. Ada Oh, pesan nggak? Ada pesan nggak nih buat mungkin dia pengen keluar tapi nggak jadi. Mungkin hmm, mau kuliah atau kerja mungkin. kalau kerja sebenarnya sih kalau aku kurang tahu kalau UK. Kalau US mungkin masih tahu gitu. Kalau lingkup US sebenarnya sih ya asal TOEFL atau IELTS gitu. Tuh, Yang Bang. penting kalau mau kerja, yang Hmm, penting itu ada gitu bekal. Kalau mau kerja ya kerja langsung gitu, hmm, bukan sekolah. Nah, yang pastinya ya apa namanya coba apply gitu ke company itu minta tanya ada nggak sponsorship gitu buat visa sponsorship. Emang agak sulit karena hmm, kamu harus bersaing sama orang lokal juga. Orang lokal yang udah sekolah lama di sini. Juga orang-orang bule, hmm. orang India itu banyak. Uh, iya India India apalagi kan kalau di bidangnya kita kan berarti kan teknologi itu kan India bersaing sama orang India berarti. Mm-mm. Kalau kamu pernah pernah ketemu kayak apa imigran gitu nggak sih di situ? Kan banyak pasti imigran di sana yang mungkin mereka kerjanya udah kerja duitnya banyak tapi ada yang mungkin ilegal kayak gitu pernah nggak sih? Ilegal aku pernah dengar sih ada yang Oh pernah. imigran Oh ada ilegal ada. imigran gitu. Cuma udah lebih ketat sekarang. Lebih ketat ya. Apalagi COVID ini. Banyak kan dari Meksiko. Hmm. Mm. Oh Meksiko. Ada juga. Ya mereka Oh sebab. waktu itu waktu itu mereka sempat belajar bahasa Inggris, sempat bantuin belajar bahasa Inggris. Ada, pasti ada. Oh, kita cari lagi nih. Wah ini eh yang mau nanya mungkin silakan tanya atau Betik mungkin ada yang mau dipromosiin channelnya atau Nggak ada Betik ini promosi. Betik ini punya punya podcast loh ya dia ada podcast bisa kasih tahu nama Mhm. podcastnya apa bahasa topiknya cukup menarik kok tentang productivity kalau kalian mau self development mungkin bisa mampir ke podcastnya Betik. Siap. Makasih promosinya. Spotify juga ada. Di Spotify. Ya. Oke, kamu ada next plan-nya apa nih dalam waktu dekat nih yang lagi dikerjain nih? Next plan. Hmm, Mhm. Next hmm. plan-nya apa ya? Ya masih lanjutin ini sih, masih Lanjut, lanjutin lanjut. lanjutkan seperti biasa. Beberapa Ya project sekolah, sama bekerja, project. hmm, hmm, Plannya belum ada yang eh, plan berat banget. nah, kamu kan tak lihat nih cukup capable ngatur waktunya nih antara kerja, kuliah. Itu bisa nggak bagi sharing beberapa tips buat teman-teman yang lain? Eh, Tips productivity biar kita produktif, bagi waktunya benar gitu. Ya gimana Sebenarnya bagi waktu efektif? Sebenarnya tiap orang beda-beda ya. Hmm. Kalau aku sendiri itu sih aku pakai ini ya, apa namanya? Ada kayak Notion gitu-gitu kayak productivity tools Oh, kayak Notion. note taking gitu. Aku bikin Hmm. gitu loh. Oh, hari ini aku mau ngapain aja gitu. Aku list apa besok gitu mau ngapain udah disediain dulu kayak sehari sebelumnya. Terus Wow, aku juga ada Google Calendar gitu. Oh ya kalau ada meeting ini dilihat di Google Calendar. Jadi wow. tiap tiap pagi tuh pasti ngecek notes sama Google Calendar ada apa aja. Waduh, teman-teman yang mau produktif bisa belajar dari Betrix tuh. Tadi tipsnya.
Terus ya ada lagi gitu. Cuma tiap orang kan beda-beda ya. Itu semua tergantung. Ini, Kalau dulu aku sih nggak pakai ginian, nggak pakai Google Calendar ya. Aku pakai itu ya manual tulis. wah, ini ada saudara saya tiba-tiba masuk ini. Iya, Halo, halo, halo Cece. halo Cece. Oke, ya itu mungkin beberapa tips productivity dari Beatrix ya, yang bisa kita terapin juga. Mhm. Hmm, sama kamu kan sering bahas passion nih, tentang how to find passion. Itu gimana sih cara nemuin passion? Kita kan di sini mungkin beberapa dari kita milenial di sini yang belum tentu kita nggak tahu passion kita apa, kerjaan kita nanti mau kemana. Itu menurut kamu gimana sih cara nemuin passion itu? Itu sepertinya ada dibahas di IG kamu tentang ikigai. Ya Ikigai, tapi kita mau lihat dari perspektifnya Beatrix. Aku sih nggak pakai ikigai ya. Karena dulu nggak tahu. Jadi kayak nonton TED Talk kayak gitu-gitu. Aku coba coba cari lah gimana sih orang find passion, gimana orang-orang. Jadi kayak baca buku-buku yang maksudnya nggak berat, buku-buku kayak self development kayak gitu-gitu. Terus aku terapin ke kehidupan aku sehari-hari. Nah, passionnya tuh cara nyari passion tuh sebenarnya ya variasi ya orang-orang. Kalau kayak aku tuh misalnya tahu nih, misalnya oh temanku suka nulis, mungkin nulis boleh coba deh gitu. Jadi kayak kayak mikir gitu, oh temanku suka Mm-mm. nulis, atau misalnya temanku suka ngoding gitu, aku pun coba deh ngoding deh. Suka nggak Jadi ya coba gitu. coba semua ya, jadi coba semua, ntar mana Coba yang cocok. satu-satu, tapi Oh, satu-satu. nggak langsung give up kayak gitu. Misalnya sehari langsung give up, cuma dicoba selama 2 bulan. Kalau udah nggak suka ya udah, aku pindah ke passion yang lain. Gitu. Pindah. Jadi Mm-mm. sama Jadi kayak sebenarnya kayak passion niru, awalnya sih niru-niru doang gitu. di kamu Ya kak, sebenarnya tapi ya mm, mm-mm. Gimana? passionmu jadi passionmu kak di desain kayaknya ya, jadi ya kayak kuliah kamu passionmu di desain Aku passionnya banyak sebenarnya. banyak. Iya cuma kalau ditanya, makanya recruiter itu waktu waktu interview aku tuh dia bingung gitu loh. What do you want? Katanya gitu. Kayak sama problemnya kayak aku berarti. Aku juga Iya kadang cuma nggak fokus gitu, mau ya mm, kemana gitu, susah. Sama lagi satu, konsisten itu, konsistensi itu susah sih. Itu ada tips nggak buat gimana cara biar konsisten gitu? sebenarnya cara konsisten, maksudnya konsisten gitu ya, maksudnya ngerjain sesuatu gitu konsisten Hmm, gitu ya, hmm. maksudnya. Iya konsisten. Kan kita misalnya kan udah ketemu passion nih, satu yang kita suka Hmm. nih. Cara buat konsisten di situ itu gimana? Kan biasanya kan namanya milenial kan kadang mager, kadang pengen rebahan kayak gitu. Sebenarnya kalau kalau aku sih misalnya passionnya di desain gitu, misalnya apa di coding kayak gitu, terus udah mulai malas kayak gitu, terus biasanya tuh aku nyari mentor gitu loh. Oh nyari mentor Mentor. gitu, nyari mentor tuh penting. Terus Hmm. atau enggak aku lihat YouTube gitu loh. Oh gimana cara nyelesain masalah ini gitu loh. Kalau aku jadi kayak kasih reward gitu, misalnya reward sorry, kasih reward misalnya gini. Oh kalau aku belum selesai ini, aku nggak bisa makan es krim misalnya gitu. Jadi Oh, kayak jadi self reward, self kasih reward. reward, Iya. self reward, Iya. karena manusia seperti itu gitu loh. Misalnya oh kamu nggak selesai ini ya aku nggak bisa maksudnya nggak bisa jalan sama temen aku, karena dari kecil aku biasain kayak gitu. Kayak buat PR aja, misalnya dibuat PR tuh biasa, kalau dulu aku tuh dijadwal jam 1 siang karena kan pulang sekolah jam 11-an jam 12-an, Hmm. makan siang dulu, udah itu langsung buat PR. Terus oh kalau aku nggak buat PR aku nggak bisa tidur siang gitu, ya udah aku tuh Oh. kayak push gitu loh untuk Jadi itu gitu. jadi kamu jadi Betek udah dari kecil udah dibiasain tentang self reward ya. Jadi kalau buat kalian yang baru kenal istilah self reward, Betek udah dari kecil sudah Iya dikenalkan rewardnya konsep kalian self pengen, reward. kalian seneng apa gitu hobinya, misalnya kayak aku dulu pernah waktu 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 di ini ya, waktu SMA aku suka main piano gitu. Nah dulu tuh kayak maksudnya aku suka males gitu loh, tiap hari tuh nggak latihan, papaku tuh kayak push aku, kamu latihan, kalau enggak kamu nggak boleh makan malam kayak gitu. Oh oke. Jadi ya
kayak sudah dari kecil ya mungkin dia terbiasa pakai kayak gitu. Jadi kayak suka apa yang kamu suka gitu. Yang kamu suka Iya. kamu masukin gitu sebagai reward kamu gitu. Oke deh, kayaknya ini udah malam juga nih. Takut kita ya udah kemalaman. Takut Beteknya juga udah mau kerja ya Tek ya. Jadi mau Belum sih, belum. jam belum Masih belum belum. kerja. Tapi udah sarapan tapi udah sarapan tapi Gimana? udah sarapan tapi Nanti. Masih oke deh masih kenyang. oke deh. Kayaknya yang Q&A nggak banyak lagi nih. Jadi Hmm, untuk yang ya udah mau nggak apa-apa. nonton live kita next yang udah lewat bisa aku save kok ini aku save live-nya. Jadi bisa yang mau nonton lagi bisa kunjungin ke Instagramku untuk lihat live kita. Jadi Mhm. semoga dapat insight buat teman-teman, semoga dapat insight dari Beatrix yang mau kuliah atau kerja di luar. Aku harapanku semoga dapat insight baru dari live kita ini. Sama Beatrix mungkin ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang punya Hmm, mimpi yang sama kayak kamu. ya kejar aja mimpi, pursue your dream. Misal pun agak sulit, ya coba dari hal yang kecil ya pastinya. Jangan Hmm. langsung, oh kalau aku mau dream itu langsung mau yang gede gitu. Nggak bisa expect yang gede. Semua Ya, harus dari kecil. start Step by with step. small step ya. Small Mhm, step. Satu mhm, step itu lebih berharga untuk benar. menggapai yang 1000. Dan juga yang pastinya rayakan step kamu. Misal kamu udah ngelakuin satu step itu ya rayakan gitu loh. Oh, aku Hmm. berhasil gitu. So jadi kamu lebih semangat gitu ngelanjutin. Ya, self reward itu penting. Oke deh, Betik. Selamat beraktivitas ya. Jadi Terima kasih sudah mengundang. live-nya kita tutup sampai di sini. Jadi yang mau nonton lagi, next time bisa ke Instagramku. Oke, Terima have kasih a nice day, Yoga. Betik. Terima kasih Iya, teman-teman. iya, have a nice day, Betik. Have a good night. Good night. Good night, good morning ya. Good morning.